kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik Ibu sekalian, diwang sulis kenggal beling ya. Salam itu merupakan salah satu doa. Jadi ketika menjawab salam, seyogianya menjawab dengan semangat. Paham ya Bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oya-oyaan. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, Ibu jamaah pengajian Rabu sore yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat iman, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama menghadiri di dalam majelis ta'lim yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarga, sahabat dan para pengikut Ahlus Sunnahnya hingga yaumul akhir. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua manusia itu pasti di dalam hidupnya memiliki cita-cita. Napa nggih sing rawuh ten masjid niki sing wonten boten gadah cita-cita? Ya mestine gadah nggih. Alhamdulillah, berarti nek gadah niku nggih program, punya semangat hidup. Nek urip ning garek urip tok berarti bahaya. Artinya apa? Tidak ada semangat. Urip ki argo nang dianggo ngopo kan gitu. Jadi ketika semua manusia itu mempunyai cita-cita, maka janganlah kemudian cita-cita itu hanyalah cita-cita masalah dunia saja. Kalau kemudian masalah duniawi saja kita punya cita-cita, maka untuk hidup yang lebih mapan, itu berarti kan tujuan kita semua. Cita-cita di dunia ini adalah memiliki bagaimana tujuan hidup itu menjadi lebih baik. Uripe mapan yang begawene kepenak. Niku sing dipatosi tiyang kathah. Nggih napa mboten? Masa iya masalah akhirat kemudian kita tidak punya cita-cita. Berarti kebangetan. Nek urusan dunya duwe cita-cita uripe mapan, kepenak, omahe gede, resik, bojone ayu, nggih. Bayare gede,
Gedene sauha nggih. Terang duwe cita-cita ning akhirat. Ketika orang itu masuk SD berarti dia akan punya cita-cita lulus SD. Ketika masuk SMP berarti dia akan lulus cita-citanya lulus SMP. Begitu seterusnya, masuk SMA kepengen cita-cita lulus SMA dan terusnya dan seterusnya. Nah, ketika orang itu kemudian bergantung cita-cita kepada dunia, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan salah kemudian kita mensalahartikan. Jadi urip cuma untuk mencari dunia. Yang lebih afdolnya adalah urip dinggo sing gawe urip. Itu yang paling afdol dan paling tepat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, pada hari ini hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban. Terus nggih 1444 Hijriah. Berarti kira-kira 23 hari lagi kita berjalan menuju Ramadan. Pun siap, Bu? Alhamdulillah. Berarti 1 Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Tungguanin apa, Bu? Tungguanin apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balihna Ramadan. Artosipun apa? Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Ya, dan bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami sampai di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu nasihat dari salah satu ulama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan apa? Beliau menyampaikan barang siapa yang hari-harinya hidup di dunia itu sama. Barang siapa yang hari-harinya hidup di dunia itu sama, maka dialah orang yang tertipu. Napa? Barang siapa yang hidup di dunia itu monoton. Barang siapa yang hidup di dunia itu ya meng turu tangi madang turu oleh madang meneh turu meneh tangi meneh, nggih, tidak ada perubahan iman sedikit pun, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding keesokan harinya, maka dialah orang yang merugi. Maksudnya apa? Nasihat ini bisa dikaitkan dengan bulan Ramadan. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jadi kita mohon kepada Allah agar apa? Kita disehatkan. Supaya bisa mengikuti rangkaian ibadah bulan Ramadan dari mulai awal sampai dengan akhir bulan Ramadan. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dan selalu mengadakan perubahan diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membuat Ramadan itu lebih baik tentu memerlukan berbagai persiapan. Kira-kira kalau kita itu mau berjuang, ya istilahnya mau bertempur, perlu persiapan apa beda? Belum. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, berpuasa di bulan Sya'ban. Kita berpuasa, latihan.
Ya. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha beliau mengisahkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Artinya berarti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syaban selalu berpuasa, menyiapkan dirinya untuk memasuki ibadah di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat memperbanyak puasa melebihi di bulan Syaban. Berarti Rasulullah itu puasa penuhnya hanya di bulan Ramadan. Ada nggak kira-kira ajaran puasa sebulan penuh di luar Ramadan? Nggak ada. Adanya ya paling puasa Yaumul Fitr, ya, kemudian Senin, Kamis, Daud, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah tentunya hati dan fisik kita. Hati dan fisik kita itu harus kita persiapkan. Karena di bulan Ramadan ini adalah ibadah fisik. Melatih, ya, baik itu batiniah maupun lahiriah. Yang tadinya makanan itu halal di siang hari, maka di siang hari itu haram. Yang tadinya berhubungan suami istri itu halal, di siang hari di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Nah, ini perlunya mempersiapkan diri agar supaya mental dan kualitas ibadah kita itu semakin baik dari hari ke hari. Bukan marah merorot. Kalau bisa dipertahankan, tahun lalu bulan Ramadanku itu istilahnya kalau perempuan bolong-bolong nih. Karena haid ya, biasanya gitu. Tapi kalau usia 50 ke atas mau saya haid. Memang ada yang haid. Oh, masih ada? Masih ada nih? Oh, masih ya? Alhamdulillah. Berarti berkah itu. Ya. Nah, puasanya Ramadan khususnya bagi para perempuan itu bolong-bolong liburnya adalah hanya sebatas di haid atau mungkin nifas melahirkan. Ya. Nah, ketika kemudian Ramadan datang, harapan kita Ramadan itu kemudian menjadi perubah diri kita. Perubah diri kita untuk hidup menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Sehingga prinsipnya di dalamnya ini adalah sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup kita. Latihan kita dari mulai bulan Ramadan pertama sampai dengan akhir Ramadan itu merupakan perjuangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ujian itu bisa kita lalui, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir. Hingga nikmat iman akan sangat terasa untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga apa? Mempelajari hukum-hukumnya yang berkaitan dengan puasa. Makanya biasanya kalau bulan Ramadan itu kan pasti ada kajian menjelang buka, ya, sambil nunggu buka puasa, sambil ngantuk-antuk, gitu. Urung ngaji, untuk pahala. Alhamdulillah. Yang perlu kita cari bagaimana kemudian ilmu yang kita dapatkan seputar Ramadan ini bisa kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Ya, kalau kemudian ibu-ibu belum ada yang bisa wudhu dengan benar, maka minta diajarkan wudhu dengan benar. Maka dari wudhu itu kemudian rangkaian ibadah kita itu akan menjadi benar. Kalau awalnya saja kita salah, ya pasti rangkaian ibadah itu pasti yang selebihnya pasti akan salah. Yang pertama itu adalah rangkaian wudhu. Bagaimana kita belajar wudhu dengan benar.
Kalau kemudian wudhu kita benar, insya Allah ibadah-ibadah selanjutnya itu akan menjadi benar dan tentunya ibadah kita akan berkualitas. Dan kalau ibadah kita berkualitas, maka hidup dan iman kita akan semakin terasa nyaman. Maka beda menjalankan ibadah dan puasa hanya sebatas tidur, ya, kemudian tangi buka, sholat tanpa ada perubahan, tanpa ada ilmu. Berarti apa? Istilahnya itu nunut ibadah poso tok, bar kuwi mbuh ra ngerti kok hasilnya kok apa ra dong. Maka jangan sampai kita kemudian menjadi tergolong menjadi orang-orang yang demikian. Kemudian yang keempat adalah setelah kita berusaha, berjuang di bulan Ramadan, ya, boleh ilmu, ya. Ketika sekarang kan ilmu kan banyak, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu kan di HP itu kan banyak, ya. Apalagi di grup-grup kajian itu seputar Ramadan itu masalah luar biasa. Itu akan semakin menambah kita itu memahami, mengerti maksud tujuan puasa itu apa. Ya. Maka pentingnya kita mencari ilmu di bulan Ramadan sehingga ketika kita beribadah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini menjadi termasuk orang-orang yang berkualitas dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, sebelum kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, sebelum masuknya di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang tentunya kita pahami bersama full ibadah. Semua nilai yang ada di situ adalah nilai ibadah yang berkualitas. Agar kita bisa bersemangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, maka kita perlu membersihkan diri kita dari kerak-kerak dosa yang ada di dalam diri kita, yang sering mengakibatkan kita itu akan malas dalam mengerjakan ibadah. Karena apa? Efek itu adalah dosa kita. Caranya adalah bagaimana? Taubatan nasuh. Mandi besar, kemudian apa? Sholat 2 rakaat, sholat taubat. Minta sama Allah, minta ampun sama Allah, mempersiapkan diri kita lahir maupun batin untuk mengikuti rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sehingga ketika itu sudah terjadi, kemudian kita meluruskan niat kita. Meluruskan niat serta bercita-cita bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian rahmati Allah, kenapa cita-cita yang tinggi hanya kita praktekkan dalam urusan duniawi saja? Kenapa cita-cita yang tinggi hanya kita praktekkan di dalam urusan duniawi saja? Giliran masalah akhirat, apa kata orang? Alah, ya wis lah, sesuk nang neraka ya tangga kiwa tengen ra ngerti. Apa wis tau ning neraka? Apa ning neraka niku penak? Oh, penak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita punya cita-cita yang tinggi di dalam urusan ukhrawi, di dalam urusan dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Diya Al-Makhdisi dan isnad hadis ini dinyatakan sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu terdiri dari 100 tingkat. 100 tingkat. Kepengen tingkat paling dhuwur napa tingkat paling isor? Oh, ning dhuwur takut jatuh. Berarti teng isor mawon nggih Bu nggih. Ma baina kulli darajataini masratu mi'ati amin. Bahwa antara tingkat yang pertama dengan yang kedua jaraknya itu 100 tahun perjalanan.
Umur dhewe niku mboten nyanda, Bu. Nggo perjalanan menuju ke surga tingkatan berikutnya saya umur kita enggak karuan, Bu. Nggo tekan apa ora? Nyanda apa ora? Ya. Jadi antara derajat yang pertama sampai derajat yang ke 100 itu jaraknya berapa? 100 kali 100? 100 kali 100? 10.000 tahun. Itu hitungan dia. Kemudian apa? Wal firdausu ala darajatan. Kemudian sedangkan surga yang derajatnya paling tinggi namanya surga Firdaus. Pernah nggak Bu kira-kira ketika kita sholat minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi? Sing pun nanti angkat tangan. Sing pun nanti sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, hamba ini masukkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Pun nanti nunggu paling pol, ya Allah rezeki kula dilancarke ya. Begitu betul. Rezeki niku pun ditata kalih Gusti Allah kok isih dijaluk. Rezeki kita itu sama Allah sudah apa? Diatur. Si A rezekinya besok siapa, berapa, jodohnya siapa, itu sudah diatur sama Allah. Memang rezeki sudah diatur, rezeki sudah ditentukan sama Allah. Nah kok malah kita minta lagi? Yang belum apa? Yang belum menjadi jaminan kita itu adalah masuk ke dalam surga. Maka kalau sujud minta sama Allah masuk ke dalam surga. Mulai saat ini Bu, menawi sholat sujud yang lama tahajud minta sama Allah masukkan ya Allah hamba-Mu ke dalam surga yang paling tinggi. Purna wadah. Nggih mriki niku mboten ramosa nggih. Kula tak njaluk dhewe mawon. Nggih. Nggih? Nggih. Alhamdulillah. Mulai malam ini kalau kemudian kita berdoa, ya, janganlah kita minta yang remeh. Janganlah kita minta yang kelasnya tuh kelas dunia. Minta yang kelas tinggi kalau kita berdoa sama Allah. Minta doa yang berkualitas apa? Minta surganya Allah, surga yang paling tinggi, surga Firdausan. Eman-eman, kita dikasih waktu hidup di dunia ini sama Allah, hanya yang dimintai dunia. Padahal surga kita tuh belum tentu dijamin oleh Allah. Kita masuk sama di surganya Allah, iya apa enggak kita enggak tahu. Wal arsu min fauqiha, dan ars Allah itu ada di atasnya surga Firdaus. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya punya cita-cita tinggi. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengajarkan apa? Nek duwe kepinginan, nek duwe cita-cita, mintalah surga. Cita-citamu itu masuk ke dalam surga. Itu cita-cita tertinggi. Beliau bersabda, "Fa'ida sa'altumullaha fa'as'aluhul firdausal a'la." Rasulullah menyampaikan apa? Kalau kalian berdoa, kalau kalian meminta, kalau kalian memohon kepada Allah, apa kata Rasulullah? Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Berarti bener nih, nak keduren mungkin tidak tiba. Ya. Nah kalau mboten semakin tinggi semakin bagus. Karena baginda Rasul mengajarkan seperti itu. Nanti nek ra gelem nang surga yang paling dhuwur ya iso nang surga nomor 1 wae, Bu. Nggih. Soalnya ke surga nomor 1 ke level berikutnya itu jaraknya 100 tahun. Alu-alu nggih, Bu nggih. Alu-alu. Nggih kula tak sing paling dhuwur surgane iki. Minjang tak dada-dada ya, Bu nggih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang itu urusannya dunia, mencari gaji itu biasanya jaluknya sing paling gede, sing paling oke. Giliran sholat milih soft sing paling
Guri. Tekone nek wis meh koman. Enten mboten? Wah, kompak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ketika kita sholat, ya seharusnya memilih pahala yang banyak. Apa artinya? Sholat berjamaah di masjid dapat pahala 27 derajat. Daripada sholat di rumah hanya mendapat 1 derajat. Rugi kita. Memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sisa usia itu harus bermanfaat. Harus benar-benar berkualitas. Nah, apakah mengevaluasi kelulusan bulan Ramadan? Apakah kemudian ketika kita mengevaluasi kelulusan di bulan Ramadan yang telah lama kita tinggalkan ini, sehingga kita mau masuk di dalam Ramadan lagi, itu haknya manusia? Dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menentukan kelulusan di bulan Ramadan? Apakah manusia? Bukan. Yang menentukan kelulusan di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan mau masuk surga atau tidak, semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk tetap berusaha. Walaupun demikian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menyarankan kepada kita selalu ikhtiar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min nafsin illa wa qad'un imaman dhilluha minal jannati wan nar." Semua dari kalian sudah ketahuan siapa yang bakal masuk ke surga, siapa yang bakal masuk ke dalam neraka. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu. Allah yang menentukan si A bakal masuk surga. Allah yang menentukan si B bakal masuk neraka. Ya. Allah yang menentukan si B hari ini sedih. Allah yang menentukan si B hari ini senang. Allah yang menentukan si fulan itu kaya. Allah yang menentukan si fulana itu miskin. Jadi semua itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu kemudian sahabat spontan bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, faliman na'mal afwalan natakil?" Wahai Rasulullah, kalau memang sudah ditentukan masing-masing dari kita itu nasibnya mau ke neraka atau mau ke surga, faminal amal, falimal amal. Terus buat apa kita beramal? Ini sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah. Lah nek semua sudah ditentukan ya Rasul, buat apa kita beribadah? Maka kemudian falima amal, wahai Rasul, kenapa kita disuruh beramal? Afala natakil, kenapa kita tidak mengandalkan takdir Allah saja yang sudah jelas-jelas menentukan kita ini ke neraka atau ke surga? Maka Rasulullah mengatakan apa? Lah, jangan kalian mengandalkan itu. Baginda Rasulullah menyampaikan apa? Baginda Rasulullah mengatakan i'malu. Tetaplah kalian beramal dan jangan kalian putus asa. Ini baginda Rasulullah menyampaikan apa? I'malu, tetaplah kalian beramal. Fakulun muyasyarun lima khuliqallahu. Kalau kemudian ya, karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan takdirnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian sahabat ini bertanya karena
Waktu itu baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Maka ketika Rasulullah sampaikan seperti itu, kemudian Rasulullah menyampaikan satu hal. Malu, tetaplah kalian beramal, jangan kalian berputus asa. Fakulun muyasyarun lima khuliqallahu. Karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan oleh Allah. Ingat, karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan takdirnya. Sekarang kita ini seperti ini Bapak Ibu bisa kepada Allah. Contohnya kita ambil yang paling mudah. Kita berangkat ke ta'lim seperti ini. Itu berangkat ke neraka apa ke surga? Ke surga. Berarti salah satu ikhtiar kita berangkat ta'lim menuju ke masjid, berarti kita menuju ke surga. Ketika adzan, kemudian kita mendengar suara adzan dan bergegas menuju ke masjid, kita berangkat ke neraka apakah surga? Ke surga. Minta sama Allah agar Allah ridho dan Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan rahmatnya. Dengan Allah cinta kepada kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu adalah pertanda bagaimana kemudian kita ketika dicintai oleh Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan milih hamba-hambanya yang dicintai untuk dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Allah kemudian memudahkan baginda Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan baginda Rasulullah SAW mempunyai syafaat bagi untuk umatnya. Pengen nggak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Pengen. Kalau kau pengen, ini bau sunnah. Ikuti sunnah apa yang diajarkan Rasulullah, ikuti. Kalau sudah kita ikuti, ikhtiar bahwa kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita mohon kepada Allah ketika sujud, minta surga yang paling tinggi. Jangan yang nomor 1. Mungkin minta yang nomor 100. Nah, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak hanya cukup sekedar mempunyai cita-cita apapun itu, kecuali diikuti dengan usaha, diikuti dengan ikhtiar. Kalau memang kita itu berkeinginan kuat, ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka penuhi semua syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kadang-kadang ibu sekalian rahmati Allah, usaha manusia untuk meraih surga itu banyak kekurangan dan banyak penyakitnya. Rintangannya banyak. Namanya surga, ya, karena emang hadiah kipas angin, nggak sampai ada rintangan yang berat. Ya, surga itu pasti rintangannya berat. Ya. Semaksimal kita menjaga keikhlasan untuk beribadah, pasti tetap aja terkadang muncul penyakit manusia namanya penyakit riya. Nah, ini yang paling sulit. Penyakit riya, penyakit sombong, sum'ah, itu paling berat, tidak kelihatan. Ya. Karena itulah setan. Kalau menggoda manusia untuk mengajak ke neraka itu jalannya banyak sekali. Kadang-kadang tanpa terasa dengan godaan itu ternyata kita terlena. Akhirnya kita mengikuti jalan langkahnya setan. Padahal dalam Al-Quran ya disampaikan kepada kita semua, janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian Rasulullah SAW beliau itu menyampaikan Iqra'ul Quran, bacalah Quran di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka perbanyaklah membaca Quran. Usaha kalau bisa khatam dalam waktu 30 hari itu kita bisa menyelesaikan khatam Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz.
Ya, 2 hari 2 juz. 3 hari 3 juz. Sampai hari ke-30 selesai 30 juz. Khatam membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi biasa deh kadang-kadang lagi untuk juz ke-4, juz ke-5. Bukone kakean. Ngantuk. Kadang-kadang Al-Quran malah gue bantal. Kenapa kan? Nauzubillah min. Kita berusaha, berupaya bagaimana kemudian Allah memudahkan kita dalam mengerjakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu dengan baik dan benar. Caranya bagaimana tadi di awal? Kita tobat kepada Allah, minta kepada Allah sungguh-sungguh agar bisa menjalankan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan baik dan benar sehingga mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa sabdanya? Lan yudkhilla ahada minkum amalu al jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalan yang dia lakukan. Tidak ada satupun yang masuk surga, ya, kecuali dengan amalan yang dia lakukan. Tidak akan ada masuk surga. Rasulullah menyampaikan, lan yudkhilla ahada minkum amaluhu al jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalan yang dia lakukan. Setelah menyampaikan ini, kemudian para sahabat penasaran, bingung. Kok kita sudah berupaya beribadah kok tidak masuk ke dalam surga? Dan ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah, kalau engkau bagaimana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kalau engkau masuk surga karena amalanmu atau bukan?" Karena sahabat ini mengetahui amalan Rasulullah itu sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana amalan Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat sendiri, ya, di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah yang banyaknya 286 ayat. Panjang. Itu pun masih ditambah lagi disambung dengan surat Al-Imran. Itu rakaat pertama. Sudah baca Al-Baqarah sampai selesai, diteruskan dengan membaca surat Al-Imran yang jumlah panjang ayatnya adalah 200 ayat. Panjangnya kayak apa? Sehingga kakinya Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak karena itu. Setelah itu beliau rukuknya Rasulullah itu panjangnya Masya Allah. Enggak seperti kita kayak makan jagung selesai ramu. Rukuknya Rasulullah SAW panjang. Dan setelah itu beliau berdiri sujud. Sujudnya Rasulullah SAW itu juga panjang. Maka sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, kalau engkau gimana ya Rasulullah? Kalau engkau masuk surga karena amalanmu atau bukan ya Rasulullah? Sahabat bertanya lagi seperti ini karena sahabat mengetahui betul seluruh amalan Rasulullah itu tidak dilakukan lagi. Seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasul tidak pernah dilakukan lagi oleh sahabat. Maka apa kata beliau? Wala ana. Aku pun sama dengan kalian masuk surga bukan karena amalan. Terus karena apa wahai Rasul? Sahabat kemudian bertanya lagi. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, illa an yadhahammadani yallahu minhu bi fadlin wa rahmah. Aku masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan mungkin bisa kita mau beribadah kayak apa. Sekali berbaginda Rasulullah SAW yang ibadahnya aja seperti itu, masuk surganya karena rahmat Allah. Apalagi kita kalau mengandalkan pahala, gak akan mungkin. Maka kemudian bagaimana jalan keluarnya?
Jalan keluarnya adalah kita berusaha bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Mensewu, kalau sudah cinta, ya, itu tidak ada kata-kata lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, sudah pasti dijamin masuk ke dalam surga. Maka dengan mengerjakan amalan-amalan soleh yang kita lakukan setiap hari, ya, berusaha beramal soleh semaksimal kita. Kemudian apalagi kalau kemudian kita berusaha berbuat amal soleh, berikhtiar berbuat baik setiap hari. Ibadah kita dari waktu mulai pagi hari menjelang malam hari kita perbaiki. Hablu minallah kita semakin kuat, semakin dekat dengan Allah. Tentunya hablu minanas kita juga semakin baik dengan kerabat kita. Dan selalu bermohon dan bercita-cita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Nah, kalau tidak diminta, ya padahal Allah itu paling cinta, paling senang dengan hambanya yang memohon. Nah, kita surga aja nggak pernah kita minta, bagaimana kita berharap masuk ke dalam surga? Setiap hari yang diminta kelancaran rizki, umur yang berkah. Padahal semua itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita, mati kita, jodoh kita, pasangan kita, semuanya sudah dijamin sama Allah. Yang belum dijamin itu adalah surga kita. Minta sama Allah mulai hari ini, di malam qiyamul lail, sujud sama Allah yang lemah, minta kita dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Maka di bulan Ramadan tahun yang lalu, ya, kita berusaha, berupaya bagaimana kemudian usaha kita benar-benar menjadi dari hal-hal, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga dari hal-hal yang menimbulkan kesombongan hati, ya, menjaga maksiat telinga, menjaga maksiat mulut, menjaga maksiat tangan, menjaga maksiat mata. Kalau semua itu sudah kita usahakan, kita ikhtiarkan, wujud nyatanya harapan kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau toh ternyata di tengah perjalanan itu ada kendala, gangguan karena kita makhluk yang lemah, ya, syaratnya pasti kita itu diganggu oleh setan dan kita terbuai dengan gangguan setan itu kita adalah makhluk yang paling lemah. Sama, ada makhluk yang sempurna. Ya. Dan ketika diri kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ketika kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang tahun lalu itu sangat berbekas dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Maksiat mata kita pasti terjaga. Kemudian apa lagi? Maksiat telinga kita pasti terjaga. Maksiat mulut kita pasti terjaga. Kemudian apa lagi? Maksiat hati kita pasti terjaga. Artinya apa? Tidak sombong diri. Kalau yang itu tahun lalu bisa kita pertahankan sampai dengan akhir hari ini, kita menjelang mau masuk bulan Ramadan di tahun ini lagi, maka insya Allah istiqomah itu akan menjaga kebaikan di dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berbelas kasihan kepada kita sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang kepada kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu mempunyai perasaan khawatir dan perasaan harap-harap cemas, supaya kita itu takut benar-benar tawaduk benar sama Allah. Ibadah kita itu benar-benar kita mantapkan hanya semata-mata karena Allah. Sehingga perjalanan waktu ketika kita semakin dekat dan semakin sayang dengan Allah, Allah pun juga akan semakin sayang kepada kita. Sehingga semuanya akan, apa yang kita minta, insya Allah pasti akan diijabah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kemudian si fulan itu mendapatkan SMS, mohon maaf, kalau dulu kan SMS, tapi kalau zaman sekarang namanya WA, oke? Datangnya dari Allah. Fulan, wis tak jamin besok mlebu surga. Kira-kira ibadah kita itu semakin mantap no badan? Semakin mantap? Yakin? Yakin? Di SMS kalian Gusti Allah. Bu, sesuk dengan tak jamin masuk surga. Sifat manusia biasanya mantep yakin ibadah itu di awalnya. Setelah itu, mesti jamin masuk surga. Kesel darah ini saya. Enggak seperti baginda Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya semakin kuat. Puasanya semakin kuat. Tahajudnya semakin kuat. Sedekahnya semakin kuat. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dakwahnya semakin kuat. Itulah cirinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah berupaya, berusaha bagaimana menentukan amalan kita di bulan Ramadan tahun lalu diterima oleh Allah apa tidak, maka Allah akan kasih tanda. Tandanya apa? Ketika semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun lalu, ya, puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, itu Allah akan kasih tanda, dan tanda ini yang akan memotivasi kita untuk terus beramal, ya, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita mengatakan inna min alamati qabuli hasanati al hasanatu ba'daha. Apa yang disampaikan? Di antara tanda diterimanya suatu amal adalah akan melakukan amal saleh yang lainnya. Alias istiqomah. Ya. Setelah bulan Ramadan kemarin kita bersama-sama dengan ringan dan mudah menjalankan sholat berjamaah, maka selepas di bulan Ramadan itu ibadah-ibadah itu menjadi ringan. Itu tandanya apa? Tandanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Bukan sebaliknya. Selepas bulan Ramadan merdeka yang masjid hitung darah dino semua orang nih masjid. Justru sebaliknya, ketika kita di bulan Ramadan lepas di tahun itu, kemudian apa? Ibadah kita semakin ringan, semua amalan-amalan kebaikan itu semakin mudah. Itu tandanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang harus kita kerjakan setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Tahun lalu yang seharusnya kita lakukan yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu. As-sholati awali waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu. Sholat pada waktunya itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengen dicintai oleh Allah, ingin sholat tepat pada waktunya. Wayai sholat tidak lagi goreng pateni kompore tinggal di masjid. Sanggup? Insya Allah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW beliau bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadda bisabi'in wa isrina darajatan. Apa kata beliau? Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kalau sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Umar bin Khattab rahimahullah beliau mengatakan apa? Umar bin Khattab beliau menyampaikan kepada semua bahwa apa yang disampaikan ketika seorang muslim itu yang seharusnya kewajibannya adalah sholat, kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Umar mengatakan apa? Dia sudah keluar dari Islam. Padahal dia tahu sholat itu adalah kewajiban yang nyata, tapi nyatanya apa? Dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Berarti apa?
berarti tahu hukumnya tetapi dilanggar, itu dosa besar. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama tadi, kalau kemudian kita ingin dicintai oleh Allah, ya, kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, karena kita ingin masuk surga karena rahmatnya Allah, maka lakukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Apa tadi? Sholat tepat pada waktunya. Makanya kemudian berusaha bagaimana kemudian selalu berjamaah sholat di masjid. Yang kedua, amalan yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa Syawal 6 hari. Kira-kira kuat nang badan Bu. Bar poso sesasi terus tambahi poso meneh 6 dino. Kuat nggih? Alhamdulillah, itu sudah menjadi kegiatan rutinitas kita agar apa? Ibadah kita, salat kita menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga salat malam. Yang setiap hari kita berjamaah salat tarawih. Ya. Itu selepas di bulan Ramadan kita istiqomahkan lagi, bangun di malam hari untuk menunaikan ibadah salat tahajud. Ya, kalau ini semua 3 rangkaian ini bisa kita lakukan, berarti salah satunya amalan yang Allah berikan kepada kita, yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan itu bulan latihan untuk melakukan perjalanan hidup selama 11 bulan ke depan. Nah, ini sudah mau ujian lagi ini kita. Sudah mau masuk masa ujian lagi di bulan Ramadan. Semangat kita tuh harus semakin kita kobarkan lagi untuk mengerjakan ibadah. Sehingga apa? Target kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah tercapai. Kalau kemudian itu niat didasari dengan doa. Sudah niat, kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, setelah sholat berjamaah kemudian kita mengerjakan sholat malam, ya, kemudian puasa Syawal, maka yang keempat istiqomah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, Rasulullah beliau menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa'inal Qur'an ya'ti syafi'a bi ahlihi. Rasulullah SAW menyampaikan apa? Bacalah Quran fa'inal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti syafi'a, kelak akan memberikan syafaat bi ahlihi, bagi orang yang membacanya. Latihan, berusaha, ya, kita pasang target untuk diri kita sendiri. Baca Quran one day one juz, 1 hari 1 juz. Kita berusaha, ya, niat. Kalau tidak dasari dengan niat, mustahil itu akan terjadi. Setelah niat, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Al-Quran. Maka insya Allah Quran itu akan menjadi penolong kita, membawa syafaat nanti kelak di hari kiamat. Dan insya Allah ketika kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka di bulan Ramadan itu, semoga puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini selalu membuat dampak berlaku positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bermohon kepada Allah agar apa yang menjadi satu ibadah, ya, yang kita agendakan rutinitas dalam tahun ini dibebaskan dari sakit, sehingga kita bisa mengikuti puasa sampai dengan 30 hari sampai selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa pamit untuk Ramadan besok tidak bisa membersamai di masjid ini karena saya mengantarkan santri umroh full Ramadan. Insya Allah santri yang sudah selesai 30 juz, ada 2 anak di 2 bulan terakhir ini, di usia kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Dan alhamdulillah atas izin Allah
semua proses dari mulai paspor, kemudian foto, kemudian visa dan lain sebagainya sudah lengkap, dan tinggal nanti tanggal 14 kita manasik, insya Allah tanggal 19 kita bertolak ke Jakarta, tanggal 20 kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah. Mohon doanya agar apa yang kita lakukan untuk mengantarkan santri ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan harapan kami semua yang hadir di majelis ini bisa berangkat umroh di tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Mau tahu caranya, Bu? Pengen umroh nggih? Caranya tak kasih tahu nggih. Tapi ampun ngomong sudah nggih. Yang pertama, niat. Kepengen ziarah di makam Rasulullah. Kepengen ibadah umroh. Setelah niat, yang kedua, yang belum punya paspor, segera bikin paspor. Ya, niat nek ra dilakoni nggawe paspor, kapan arep mangkat? Nggih napa teh? Yang kedua, bikin paspor. Bikin paspor paling 350.000. Setelah bikin paspor, niat lagi. Lumpuke celengan, lebokke mboko 5.000. Bismillah tinggo umroh. Lung. Ning nek bawange entek aja dibuka. Engko bawange entek dibuka tuku Lombok, tuku Brambang, ora iso mangkat, ya. Sedina 1.000, sedina 50.000, sedina 100.000. Insya Allah kalau itu niat kita tulus lillahi ta'ala, kemudian Allah mengizinkan, belum tuntas dan belum selesai dalam menabung, Allah ijabah, kita pasti akan diberangkatkan. Amin. Allahumma amin. Demikian, Ibu sekalian rahmati Allah, mari kita akhiri berdoa pas jam 5. Kok sakit ya? Hah? Operasi. Oh, ya. Ye. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi hajat-hajat kita kemudian diijabah oleh Allah, dan apa yang akan menjadi salah satu keinginan kita yang saat ini belum tertunaikan, maka mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah dan mendoakan salah satu jamaah kita, yaitu Ibu Siti Pariono yang saat ini mau operasi. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kelancaran dan mudah-mudahan dimudahkan dalam perjalanan rangkaian ujiannya, sehingga dengan ujian itu bisa mengukurkan semua dosa-dosanya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan istighfar. Kita istighfar bersama-sama, karena mustahil dari pagi sampai menjelang sore hari ini tidak ada dosa yang melekat di dalam hati kita. Pasti ada dosa, dan untuk itu kita bermohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, agar apa-apa yang pernah kita lakukan dari mulai pagi hingga dengan sore hari ini kemudian oleh Allah diampuni, dan apa yang menjadi hajat kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita beristighfar 3 kali ya, kemudian kita berdoa agar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 أكبر أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa dan khilaf kami ya Allah, dari mulai kecil hingga akhir balik ini ya Allah. Dan sembuhkanlah Ibu Siti Paryono ya Allah, yang saat ini Engkau uji dengan sakitnya ya Allah. Engkau berikan kemudahan ya Allah, dan Engkau jadikan sakitnya itu menjadi penggugur dosanya ya Allah. Allahumma rabbana sa'di bil basa isfi antas safi la syafi'a illa anta syifa'at tuqadiru saqama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa dan khilaf kami ya Allah. Semua jamaah yang hadir di sini ya Allah, Kau berikan kemudahan rezekinya ya Allah. Kau mudahkan dalam beribadah ya Allah. Engkau berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah, dan Engkau persiapkan nanti fisiknya di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Aziz, ya Jabbar, ya Safi, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan ya Allah kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah, dan Engkau menjadikan kesedihan ya Allah jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah ya Allah. Allahumma yasir lana zirata maka dua Madinah bi khairi kadin wala masyabatin ma'as salamat wal barakati wal uluhil maram iraran ya Allah marata ba'da maratin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk dapat ziarah di Mekah dan Madinah ya Allah, tanpa susah payah dan kesulitan, dengan selamat dan berkah ya Allah, dan terpenuhi semua cita-cita ya Allah, berulang-ulang ya Allah, berkali-kali ya Allah, berkat rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkanlah kami dari segala penyakit hati ya Allah, jauhkanlah kami dari cinta dunia dan takut mati ya Allah. Hindarkanlah kami dari sifat buruk sangka, iri, dengki, hasad yang setan tiupkan secara halus ke dalam jiwa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, palingkanlah kami dari sikap adu domba ya Allah, fitnah dan kebencian yang dapat merusak rasa persaudaraan kami ya Allah. Sungguh hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah yang dapat menjauhkan kami dari bisikan syaitan yang tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma firli dhunubi wali walidayya wal arhumah kama rabbayani shaghira walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina
wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wattabi' baina wa bainahu bi khairati rabbi ighfirli warham wa antal khairur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afina al hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ونرحمهما ربيانا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا هادي ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ja'al auladan salihin hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin Ibu sekalian atas semua kesalahan dan khilaf saya. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah dari mulai berangkat hingga sampai pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.